Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Lestari, kelas 12 IPA 2. Judul novel yaitu The Fabulous Udin. Nama pengarangnya yaitu Rans Imawan. Jenis novel ini yaitu fiksi. Nah, dalam film ini terdapat Aji Dito, Bella Oreseva, Zulfa Maharani, Diva Riansyah, dan Aldi Riyaldi. Nah, ini itu sebagai pemeran utamanya. Nah, selain pemeran utamanya yaitu ada pemeran pendukungnya seperti Lydia Kandau, Yama Carlos, Fandi Christian, Ussy Sulistyawati, ada Stella Cornella, Fendi Kau, dan Masayu Anastasia. Saya akan mereview mengenai review novel The Fabulous Udin. Novel ini yaitu salah satu novel favorit saya. Nah, bahkan setelah saya berkali-kali untuk membaca novel ini, tidak ada rasa bosan yang menghasut ke diri saya untuk untuk tidak membaca novel ini. Kenapa? Karena sampai saat ini di bagian yang lucu saya akan tetap tertawa, di bagian yang keren pun saya akan tetap takjub. Ketika sampai di bagian romantis saya juga akan seolah-olah tersipu, dan ketika ada di bagian sedih juga saya akan terbawa ikut sedih. Nah, buku ini juga nggak pernah, maka dari itu buku ini juga tidak pernah membosankan bagi saya. Novel ini juga bercerita tentang persahabatan 5 orang anak manusia yang seperti Udin, nama lainnya seperti Udin, Inong, Jeki, Ucup, Suri, ya, yang tentunya fokus kepada utamanya yaitu Udin. Nah, si anak sosial jenius yang istimewa ini, awalnya persahabatan mereka ini cuma berempat. Nah, mereka ini dari desa Cimaja, sebuah desa kecil yang terletak di tepi pantai karena terdekat dengan pelabuhan Ratu Sukabumi. Kemudian datanglah seorang gadis yang awalnya mereka cuma berempat. Datang seorang gadis pindahan dari kota Jakarta, nah, yang bernama Suri ini sendiri yang memiliki penyakit kanker. Nah, untuk kayak ngehibur dirinya sendiri, si Suri ini suka ngelakuin sayembara. Sayembaranya itu seperti hadiah-hadiah yang tentunya bagi anak kampung itu tuh hal yang bagi anak kampung yang sederhana itu tuh hal yang sangat luar biasa. Novel ini terasa lengkap karena berisi tentang persaudaraan, kepedulian, tentang sekitar, terus tentang persahabatan, cinta remaja, tentang kesedihan, kelucuan, penyelesaian masalah dari si Udin ini yang gak biasa dan yang dipikirin itu berasal dari anak seusianya, tentang kisah cinta, cinta segitiga, anak remaja, tentang pengorbanan seorang sahabat, tentang menghormati orang tua, masih banyak hal lainnya yang bisa diambil. Dimana dalam novel ini juga berisi kisah-kisah remaja yang mudah diterima ceritanya, dan alurnya juga mudah diikutin, ringan juga, nggak terasa juga kita kayak menyelesaikan pembacaan, tapi kita tetap bisa ngambil banyak pelajaran yang bisa diambil dari si lembar-lembar tulisannya ini sendiri. Nah, salah satu nilai yang lebih dari novel ini sendiri itu kadang terselip percakapan lucu dari si Udinnya ini sama si penulisnya ini, maksudnya bisa jadi satu hal yang baru, dan kepikiran sebelumnya itu gaya penulisan komedinya juga yang cenderung lebay, tapi walaupun berlebihan membuat saya ikut tertawa, membuat itu tuh jadi hal lucu. Nah, dan ada banyak juga penyelesaian masalah. Nah, puisi-puisi romantisnya juga ini mengharukan. Intinya buku ini tuh kayak buat kita tuh jadi seru, buat kita tuh jadi asik buat dibacanya. Kayak biasa, ini juga bisa buat jadi rekomendasi buat waktu kita di senggang waktu luang kayak gitu. Terus cerita ini juga udah diangkat menjadi film dengan berjudul yang sama. Nah, saya rasa itu saja yang dapat saya review dari si cerita novel The Fabulous Udin ini sendiri. Bentuk dari nilai moralitas yang bisa kita ambil dari gambaran dalam film The Fabulous ini juga bisa memberikan motivasi kepada seseorang, kayak berusaha ngejaga silaturahmi, kayak memiliki cara hidup yang sederhana atau positif, dan juga mengecilkan beban pikiran masyarakat,
faktor penyebab nilai moralitas yang digambarkan juga dalam film ini apa ya, perlu meyakinkan masyarakat untuk berbuat baik. Terus itu harus itu tuh hal yang sensitif, kaku, tapi bisa ditenangkan. Setiap tindakan memiliki akibat. Terus manusia adalah makhluk sosial. Dampak nilai moralitasnya juga pemahaman masyarakat yang baik tentang arti dan tujuan kepedulian dan pertolongan, masyarakat yang lebih peduli terhadap masalah masyarakat lainnya, dan masyarakat yang lebih bijaksana untuk mengambil suatu keputusan. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.